Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai. Sehat semuanya, Pak Revin, Pak Oka, teman-teman. Alhamdulillah Ustaz sehat. Ustaz sehat ya? Alhamdulillah. Ya, kita mulai ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Al-ikhwah al-fudala rahimakumullah. Salah satu sahabat Nabi, pemimpin para ulama di padang mahsyar, Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, ta'alamul ilma fa inna ta'allamahu lillahi khasyah wa talabahu qurbah wa mudarasatahu tasbih wal bahtha anhu jihadun. Nah, hendaklah kalian belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama lillahi, manakala niatnya benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ilmu agama dengan niat yang benar adalah khasyah, yaitu membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan rasa takut kepada manusia. Wa talabahu qurbah, dan mencari ilmu agama, ya, dengan baik mencarinya di dunia nyata ataupun di dunia maya lewat Zoom atau yang lainnya adalah kurbah, amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi setiap orang yang belajar untuk menyadari dia dalam kurbah, amalan yang mendekatkan kepada Allah. Wa mudarasatahu, dan mendiskusikannya, tanya jawab seputar ilmu agama adalah tasbih. Nilainya adalah tasbih, berzikir dan memasucikan Allah Subhanahu wa taala. Wal bahtha anhu jihadun, dan bersusah payah untuk mempelajarinya, mencarinya, ya, adalah bagian dari jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan pagi hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan lanjutkan ngaji kita, membaca dan mentelaah buku ya, tentang Wasatiyah wal I'tidal karya Sa'abul Hasan Al-Ma'ribi hafizallahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan, ingin melengkapi apa yang
kemarin kita singgung di akhir pembahasan tentang makna manhaj. Kalau diringkas, maka makna manhaj itu bisa kita ringkas dalam lisan banyak orang yang biasa didengar di dunia dakwah. Makna manhaj itu yang pertama adalah metode dalam beragama. Nah ini kalau kita bawa ke tradisi para ulama, masuknya di salah satu pembahasan dalam ilmu akidah, yaitu pembahasan tentang manhaj talaqi wal istidlal. Ini bahkan ya di sebagian buku akidah itu diletakkan di bagian depan. Karena manhaj talaqi dan al istidlal itu merupakan bingkai dari pelajaran akidah yang akan dipelajari. Karena dia adalah cara beragama. Dan Ustaz Abdul Hasan itu punya buku khusus tentang hal ini, Manhaj Talaqi wal Istidlal. Nih, saya ingin tampilkan buku beliau. Nah, ini bukunya. Usul, usulun wa qawaidu, usulu wa qawaidu manhaj talaqi wal istidlal inda ahli sunnati wal jamaah. Prinsip-prinsip pokok dan kaedah-kaedah dasar dalam bagaimanakah metode talaki, mengambil ilmu, wal istidlal, dan berdalil, mencari dalil atau menggunakan dalil. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ini manhaj talaki wal istidlal, ini manhaj dalam pengertian cara seorang muslim beragama. Yang dimulai dari cara dia berakidah. Nah, kemarin saya sampaikan kalau talaki mengambil ilmu artinya menetapkan tentang sumber ilmu. Yang itu kalau dalam bahasa umum atau bahasa filsafat, kosakatanya apa Pak Oka? Epistemologi, Ustaz. Ya, epistemologi. Jadi, Epistemologi. metode aspek epistemologi, wal istidlal dan pencarian dalil. Mana yang bisa jadi dalil, mana yang tidak bisa jadi dalil dalam beragama. Ini namanya manhaj talaqi wal istidlal. Mungkin jika ya ada umur panjang dan kesempatan, ya mungkin nanti kita bisa lanjutkan setelah pembahasan wasatiyah wal i'tidal dengan membaca dan mentelaah buku ini. Kemudian makna yang kedua untuk kosakata manhaj yang biasa digunakan oleh banyak orang itu definisinya sebagai berikut. Ada kitab yang membahasnya. Nah, penegasan tentang makna yang kedua untuk manhaj itu bisa kita jumpai di buku ini. Idahul Mahajjah
fi bayani salaf fi akhdid wa fahmihi wal amala bihi wal amali bihi wa da'wati ilaihi. Menjelaskan jalan yang penjelasan jalan tentang yang berisi tentang penjelasan jalan salaf dalam mengambil agama, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya, karya salah satu ulama Kuwait, namanya saya Faisal bin Qozar Al-Jassim. Beliau menulis buku ini dengan maksud untuk menjelaskan yang disebut dengan manhaj dalam makna yang kedua. Kalau orang yang suka ngobrol kosakata manhaj manhaj, nah ini perlu mentelaah buku ini. Beliau ini salah satu ulama Ihya Uturos, Syekh Faisal ini. Bisa kita lihat ini bukunya diterbitkan oleh Jum'iyah Ihya Uturos Al-Islami Kuwait. Tentang isi maksud beliau menulis buku ini, beliau sampaikan di Muqaddimah. Nah, ini beliau sampaikan di Muqaddimah bahasanya tariqatus salaf fi akhdidin, metode salaf dalam mengambil agama, wa fahmihi, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya, ahyanan, terkadang disebut dengan sebutan manhajus salafi. Kadang disebut dengan sebutan manhajus salafi. Kurang besar Muhammad Mas Ridho, kayaknya sampai melotot. Sudah jelas? Cukup, Ustaz. Hmm? Cukup, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Nah, nah, ini ada istilah manhajus salafi, istilah manhaj. Ini makna yang kedua. Definisinya apa definisinya? Definisinya adalah ini. Al-janib al-amali at-tatbiqi min aqidati ahli sunnati wal jamaati. Aspek praktis dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Artinya akidah ahlu sunnah itu ada dua bagian. Ada yang janib nadhari, aspek teoritis. Kemudian ada aspek tatbiq, janib tatbiqi al-amali. Nah ini yang disebut juga dengan istilah manhajus salafi. Dan ini statusnya adalah, kalau beliau tegaskan, juz'un min akidatihim. Itu bagian dari akidah. Jadi apa hubungan manhaj dengan akidah? Kalau pakai makna yang kedua, ditegaskan sama Syekh Faisal, bahwasanya itu adalah bagian dari agama, bagian dari akidah. Juz'un, satu bagian. Jadi lebih luas akidah daripada manhaj. Karena manhaj adalah janib amali. Itu. Kalau manhaj dalam makna yang pertama itu sebenarnya kalau dari sisi penulisan di buku-buku akidah juga sebenarnya bagian juga. Ini bagian dari akidah. Meskipun secara konten ini jadi bingkai. Manhaj talaqi wal istidlal itu jadi bingkai untuk
membangun pemahaman tentang berislam itu sendiri. Nah, janib amali tatbiqi ini tepatnya adalah 4 bagian di bab akidah. 4 bagian di bab akidah. Nah, pasnya beliau sampaikan di sini. Ini. Fil masailil muta'alliqati bi hukukil ulatil umuri. Nah, ini yang pertama. Berkaitan dengan masalah sikap kepada penguasa. Penguasa yang ditaati yang disebut waliul amr itu apa gitu. Apakah cukup seorang muslim saja? Kemudian dia seputar itu. Kewajiban sam'u wa ta'ah itu seberapa, apa makna sam'u wa ta'ah, hal-hal semacam itu. Kemudian yang kedua, awil amri bil ma'rufi wan nahi anil munkari. Ini bab dakwah. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar itu yang kedua. Nah, atau beliau tegaskan di sini ya. Awi dakwati ilallahi berarti yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian yang ketiga adalah masalah dalam dakwah. Kemudian yang keempat, awil mauqif minal bid'ati, sikap terhadap bid'ah wal mubtadi'ah. Nah, itu empat empat bab dalam akidah ini yang disebut dengan al-manhaj. Nanti dalam prakteknya tadi kemarin saya singgung ya, terkadang yang dimaksudkan dalam kosakata manhaj itu hanya manhajul fid dakwah saja. Terkadang ini manhaj dalam bersikap kepada penguasa. Dan terkadang dipakai istilah manhaj dalam pengertian bersikap kepada bid'ah dan ahli bid'ah. Nah, ini 4 bab ini itu disebut dengan sebutan, terkadang ya diungkapkan dengan sebutan al-manhaj as-salafi. Isinya atau definisinya adalah janib amali at-tadbiqi min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Itu. Dan tentu karena ini tatbiqi ini sangat rentan jika menjadi konsumsi orang awam. Karena beliau sudah menegaskan ini amal, ini tatbiq. Artinya teorinya begini, nanti kemudian diterapkan karena ini satu hal yang tidak bisa murni teoritis, harus dipraktekkan. Nah, prakteknya gimana? Ini kan butuh kedalaman ilmu, butuh rincian. Ya, misalnya mencela penguasa, tidak boleh mencela penguasa. Itu bagian dari manhaj Ahlussunnah. Ini kan berkenaan dengan ini bab hukuk ulatil umur. Nah, itu penguasa yang tidak boleh kan, penguasa yang statusnya waliul amr. Nah, yang waliul amr itu yang seperti apa? Mencela itu seperti apa? Ya, kemudian perlu rincian-rincian gitu. Ini akhirnya kalau ini orang awam dilibatkan dalam hal ini, jangankan awamnya, boleh jadi penuntut ilmu dan ustadznya saja ya, pemahamannya kurang pas, kurang mendalam, ya. Apalagi awamnya dilibatkan, nanti akan jadi kontraproduktif. Nanti kemudian melebar ke mana-mana gitu. Misalnya kemudian menyikapi bid'ah. Ini nanti akhirnya ke bawah bid'ah di sini kan bid'ah akidah. Lebih condong pada bid'ah akidah. Khawarij, Mu'tazilah. Nanti sama amatun nas dibawa ke bid'ah kunut subuh gitu.
bid'ah talafut niat. Wah ini talafut niat udah langsung wah mubtadi dia bukan ahlu sunnah. Akhirnya karena itu ada di pelajaran fikih kalau pakai metode mazhab, wah ini maka belajar fikih alam mazhab itu tercela. Nanti bisa kemana-mana sampai seperti itu. Karena Anda mendudukkan masalah ini gitu. Mauqif minal bid'ati wal mubtadi'ah. Nah, mubtadi'ah itu siapa itu mubtadi'ah gitu. Ingat tadi yang nulis ini ulama ya uturos. Wah, dulu terutama kan. Ini yang nulis ini tadi ulama ya uturos. Wah, kalau dulu zaman terutama ya kencang-kencangnya tahun 2000-an itu. Semua yang terlibat dengan ya uturos itu mubtadi' gitu kan. Ini, padahal ini ulama Ihya Uturosnya malah nulis buku tentang manhaj salafi dan termasuk diantaranya sikap kepada mubtadi ya malah beliaunya sendiri dianggap mubtadi gitu. Dan kalau antum mengikuti berita ini Syekh Faisal ini kan ber apa ya berpolemik dengan Syekh Sulaiman Ruhaili dalam masalah sikap kepada Hamas. Nah, nanti apakah Hamas itu mubtadi ataukah tidak? Nah kan itu boleh jadi ada hal yang bersifat ijtihadi, ada pandangan-pandangan. Boleh jadi ya teorinya sama, gitu. Tapi aspek penerapannya nanti beda. Sebagaimana polemik beliau dengan Syekh Sulaiman dalam masalah sikap kepada Hamas di perangnya dengan Israel. Gitu. Ini info tambahan seputar makna manhaj. Kemudian kita lanjutkan. Kita masuk pada pembahasan tentang wasatiyah ya. Saat sebelum masuk ada unek-unek boleh disampaikan, Oh, Sat? boleh, boleh. Boleh, Jadi silakan. terkait masalah manhaj itu, meskipun ini sudah berlalu momennya, jadi dulu pemahaman ana bahwasanya secara umum salafi itu nggak milih gitu. Karena masa satu suaranya orang alim mau disamakan dengan seribunya orang jahil kan begitu. Nah lalu begitu Itu yang masail baru-baru fikih atau ini, masail manhajiyah gitu. lah iya, jadi kan teman-teman makanya melihat itu masalah manhaj gitu, Sat. Jadi kan tekanan terkait dengan masalah ini gitu kan. Jadi kita waktu itu kan ibaratnya begitu ada yang menyuarakan untuk milih gitu kan meskipun tidak sore suruh pilih A atau B atau C gitu. Tapi waktu itu sempat apa ya, sempat kebingungan gitu kan. Jadi apalagi misalnya belum paham kalau ini manhaj atau ini fikih gitu kan. Nah, artinya secara umum menilai itu masalah manhaj gitu kan. Tapi ternyata di belakang itu apa namanya terkait masalah fikih juga gitu kan. Nah ini kan tentunya bagi apa life kami para penuntut ilmu yang masih sogir-sogir ini pun masih kecelek gitu kan, masih kecelek gitu kan terkait masalah ini. Jadi terkait apa namanya untuk menentukan itu ranahnya manhaj atau fikhiyah itu istilahnya ada ininya nggak Ustaz? Ada apa ya?
benangnya nggak Ustaz? Benang kaidah Benang tertentu gitu merahnya. Ustaz. Benang Ya, merahnya. benang Kadang-kadang kan merahnya samar. tadi kan, kalau dari penjelasan Syekh Faisal, kalau yang disebut dengan manhajus salafi, yaitu 4 bab tadi, 4 bab. Nah, itu masuk bab mana dari 4 itu kira-kira kalau masalah nyoblos itu? Hukuk walatul umur. Bukan kayaknya, Oh, bukan Ustaz ya? bukan Mas Sat Yunus. Itu dimasukkan oleh orang ke bab manhaj ya karena ini sikap kepada bid'ah dan mubtadi'ah. Itu. Jadi sepertinya ke arahnya malah ke situ. Yuk, Hmm. ya, dianggap mubtadi itu orang yang aktivis-aktivis politik, aktivis Islam di politik itu dianggap mubtadi. Asumsi Hmm. awalnya gitu. Iya, iya. Kemudian mereka itu nyoblos. Gitu. Ya, ya, kalau Hmm. nyoblos itu minimal ada unsur tasabuh dengan mereka. Gitu. Mungkin arahnya malah ke situ. Oh, Gitu. iya, iya. Dan nah makanya ini Hmm. mendudukkan hal semacam ini saja masih tadi istilah itu Iya, kecilik gitu ya. iya betul Padahal Ustaz. realitanya kan jumhur masyayikh ahlu sunnah Hmm. itu membolehkan untuk mencoblos. Iya, Jumhur itu mayoritas itu. soalnya. Yang enggak membolehkan nyoblos kan Syekh Mukbil dan madrasahnya dan murid-muridnya. Tapi Hmm. dibawa ke negeri kita ke Indonesia seperti seakan-akan itu masalah manhaj tadi. Hal Wah. itu masalah fikih nawazil harusnya, fikih kontemporer, Iya. fikih kekinian gitu. Hmm. Dan realitanya mayoritas ulama salafi kontemporer itu membolehkannya. Syekh Ibnu Utsaimin bahkan mewajibkannya dalam fatwa beliau masalah pemilu Kuwait. Gitu. Gitu. Nah, Ustaz. So. Kita jelas kita lanjut ya. Kita lanjut pada pembahasan tentang makna wasatiyah lughatan. Thalithan ta'riful wasatiyati lughatan wasyar'an. Nah, sebelumnya yang namanya makna itu ada 3 ya. Makna itu ada 3. Yang pertama lughatan. Yang kedua istilahan. Kemudian yang ketiga syar'an. Kalau lughatan jelas. Maknanya di kamus itu seperti apa. Gitu. Maka kalau nulis artikel, misalnya ada di antara kita nulis artikel membahas satu kosakata lughatan, maka referensinya harus kamus. Jangan buku non kamus. Nah, itu nggak pas itu dalam nulis. Misalnya makna wasatiyah lughatan, malah kita ngutip ini buku ini misalnya. Mau lughatannya tapi ngutipnya di sini bukunya Syekh Abdul Hasan ini nggak pas itu. Kembalikan ke makna kamus. Kemudian istilah itu makna asalnya kesepakatan. Kesepakatan ahlul fan. Kesepakatan ahlul fan. Para ahli di satu bidang ilmu. Itu namanya istilahan. Kadang istilahan itu makna khas ulama tertentu. Nanti di pembahasan ilmu jarh wa ta'dil di ilmu hadis nanti kalau kosakata ini itu istilahnya Imam Bukhari apa? Istilahnya imam ini apa? Misalnya kalau Imam Bukhari mengatakan fihi nadhar, itu maknanya Pak Nur Arifin. Ini ada satu perawi fihi nadhar. Belum pernah baca Ustaz. Oh, belum pernah Takut baca. salah. Belum. Oh, Ya, ya. masalah mustalah. Mas Ikhwan mungkin bisa sambil komen.
fihi nadhar itu kalau di mustalahnya Imam Bukhari apa artinya? Halo, Mas Ikhwan, bisa nyambung? Bisa komen? Ada catatan. Hah? Allah Ta'ala. Ada catatan. Ada catatan. Nah, saat Yunus pernah nih baca fihi nadharnya Imam Bukhari. Nah, Ustaz, Ana pernah lewat aja tapi belum belum Iya. apa belum Apa paham itu maknanya, yang Ustaz. pernah dilewati? Ya, fi nazar yang Ana pahami secara apa namanya? eh jadi kayak ada kritikan gitu ke mana? Ke perawinya itu. Iya. Jadi Imam Bukhari itu ulama hadis yang sangat anti ngomongin orang. Dia sangat warok, nggak mau ngomongin orang. Akhirnya orang yang rawi yang paling jelek derajatnya itu beliau sebut dengan fihi nadhar. Kalau makna bahasa itu kan malah kayaknya ringan itu. Fihi nadhar. Orangnya bermasalah gitu. Fihi nadhar itu Kalau orangnya, Asyadul Jahab ya. hah? Asyadul Jahab. Gimana? Dalam Musnad Bukhari jadi Asyadul Jarah. Iya, betul. Maknanya lughatan itu ringan itu. Orangnya bermasalah gitu. Ada masalah pada orang. Tapi di bahasanya Bukhari jadi celaan paling keras. Jadi kalau orangnya itu udah ya, mungkin bahasa bebasnya ya sangat-sangat nyebeli sekali ini. Ini rusak ini riwayatnya gitu. Gitu malah beliau mau jaga lisan. Gak mau ngomong yang kasar. Maka beliau bilang fihi nadhar. Nah ini namanya mustalah. Tapi mustalah ulama tertentu. Kemudian yang ketiga ada makna syar'i. Makna syar'i itu makna suatu kata di teks syariat, di ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Itu namanya makna syar'i. Sehingga kalau itu tidak ada di teks Al-Quran dan hadis Nabi sebagai makna tertentu yang diinginkan oleh syariat, nah, tidak bisa disebut syar'an. Sehingga kemarin kita bahas kosakata manhaj itu ada di ayat Al-Quran, tapi manhaj di situ, minhajan di situ makna bahasa yang diinginkan. Maka tidak pas kalau manhaj itu diberi judul apa pengertian manhaj lughatan wa syar'an itu tidak pas. Karena tidak ada syar'annya. Sehingga lughatan wa istilahan. Nah, nanti di dalam dataran praktek kadang istilahan itu sama dengan syar'an dan syar'an sama dengan istilahan. Misalnya di kitab fikih. Apa makna wudu? Wudu lughatan. Nah, kemudian istilahan dan syar'annya jadi satu. Karena istilah di sini istilah ahlul fan, istilah para ulama fikih. Dan itu membahas sesuatu yang kosakata yang ada di nusus syar'iyyah. Sehingga istilahan dan syar'annya jadi satu. Namun nanti ada kosakata yang maknanya tiga. Istilahan sama syar'annya beda. Nanti ada kosakata tertentu, istilahan sama syar'annya itu lahir. Gitu. Nah ini wasatiyah, ini pas nggak kalau syar'an? Kalau dalam pengertian sikap tengah dalam beragama. Mungkin sepertinya kalau dari sisi penggunaan teks syariat tidak ada ya. Kalau secara pesan ada. Sikap tengah tidak hulu gitu. Gitu. Sepertinya ya. Kita cek lebih lanjut, mari kita baca. Nih, Pak Oka. Naam, Assalamualaikum. Qala Ibnul Farisin rahimahullahu wasata al-wawu wa shinu wa ta'u bina'un sahihun yadullu 'ala al-adli wa nisfi wa a'dalu syai'i
awsatuhu wa wasatuhu. Qala Allahu azza wa jalla ummatan wasatan. Wa yaquluna darabtu wasata ra'sihi bi fathil sini as-sini wa wastal qaumi bisukuniha wa huwa awsatuhum hasaban idza kana fi wasitati qaumihi wa arfa'ihim mahallan wal wasutu baitun min buyutis sya'ari akbaru minal mizallati wa yuqalu al wasutu minan nuqi kasofufi tamla'ul ina'a. Nah, ya Ibnu Faris di Mu'jam Maqayisil Lughah mengatakan wawu, sin dan ta itu adalah satu kosakata. Ya, binaun sahihun terjemahnya ya kosakata gitu saja. Ya dulu alal adli wan nisfi yang maknanya adalah adil dan pertengahan. Wa a'dalu syai' sesuatu yang paling bagus itu dalam bahasa Arab bisa disebut dengan awsat, bisa juga disebut dengan wasat. Contohnya firman Allah Azza wa Jalla ummatan wasata, umat yang paling mulia. Ini pakai wasat. Wa yaquluna dan orang-orang Arab mengatakan atau terjemah bebasnya punya kalimat gitu. Orang Arab punya kalimat darabtu wasata ra'sihi. Aku pukul bagian tengah kepalanya. Ini sinnya di fathah. Wasata. Kemarin ya sudah saya singgung ya. Kalau yang sinnya dibaca fathah itu manakala punya mana apa? Bisa diganti dengan apa? Baina Ustaz. Ya, baina. Kemudian kalau wastol qaumi itu sinnya disukun. Wa wa awsatuhum hasaba. Nah, demikian juga ada kalimat huwa awsatuhum hasaba. Orang itu adalah yang paling awsat. Hasaba kemuliaannya. Nah, maknanya apa ini? Awsat di sini idza kana fi wasitati qaumihi. Jika orang itu adalah di kaumnya dia adalah orang yang paling mulia wa arfa'ihim mahallan. Paling tinggi kedudukannya. Sehingga berarti kita balik lagi ke depan wa awsatum hasaba artinya dia adalah orang yang paling tinggi hasaban derajat sosialnya. Kemudian al-wasut. Dari kata-kata wasato ini nanti muncul pecahan kata ya, yang bunyinya wasut. Wasut itu baitun min buyutis sya'ar. Buyutus sya'ar itu tenda. Nah, buyutus sya'ar itu tenda. Ya, wasut adalah tenda. Nah, dulu tenda itu terbuat dari kulit. Nah, ini sya'ar ini kulit. Sya'ar ini kulit. Rumah yang terbuat dari kulit. Nah, itu terjemahnya tenda. Ini rumahnya siapa ini, Pak Arifin? Kalau rumah dari kulit itu? Langsung koneknya kemana? Rumah dari kulit gitu? Hah? Tidak tahu Ustaz. Kalau disebut rumah dari kulit atau tenda itu harus asosiasinya adalah rumahnya orang Arab Badui. Yang nomaden. Karena nomaden pindah-pindah, itu rumahnya tenda. Kalau orang itu sudah di Korea, sudah netap, nah itu rumahnya tidak mungkin dari tenda. Rumah permanen atau semi permanen dalam bahasa kita. Tapi kalau itu rumah tenda, nah itu artinya dia orang Arab Badui, nomaden. Gitu ya.
Itu udah auto itu. Koneknya ke sana. Akbar min midollah. Lebih besar daripada midollah. Midollah kalau bahasa kontemporer sekarang apa Mas Ridho? Naungan, Zat. Hah? Naungan. Bahasa kontemporer. Apa Ustaz Yunus? Payung. Payung kalau bahasa kontemporer. Tapi ya ini jangan diartikan payung, ini nggak nyambung nanti. Midollah itu di sini ya satu kain gitu dibentangkan untuk naungan seseorang gitu. Kain yang dibentangkan. Kain segi empat, boleh jadi segi empat panjang atau enggak gitu. Terus dipegangi dua orang untuk naungi orang tertentu. Pejabat atau orang yang punya kedudukan gitu. Wa yuqalu al-wasutu minan nuqi. Nuk itu onta ya. Al-wasutu minan nuk. Ada nuk yang disebut wasut. Kas-sofuf itu seperti sofuf. Nama lainnya ya. Tamlaul ina. Itu susunya bisa memenuhi wadah ketika diperas. Itu. Saat Nur Arifin lanjut yuk baca. Sofuf ini intinya sejenis onta juga, Ustaz. Apa? Sofuf sejenis onta. Sepertinya demikian. Oh. Saat Nur Arifin, Kisah monggo baca. qala Hafidhahullah taala wa kalimatun wastun dutbatu bisukuni sini wa fathiha wa alal awwali fa maknaha baina ya taqulu jalastu wastal qaumi ay bainahum wa ala takhriki ta'ti bi makna khiyarun wa afdalu wa ajbadu wa minhu mar'an wasatun ay khiyarun wa wasitatu qiladati al jauharu alladhi wasatuha huwa ajwaduha wa ta'ti bi makna adlun wa adalu syai'i awsatuhu wa ya'ti bi makna yadullu ala anna syai'a bainal jayyidi war radi'i qalahu al jauhariyu wa ghairuhu intaha Nah, illa hasbu. Ya, kemudian kata-kata wast itu bisa tutbat. Tutbat itu diberi harokat dengan bisukunisin. Sikinnya, sinnya, huruf sinnya disukun. Bisa juga di fathah. Wa alal awal, kalau sinnya disukun, artinya baina. Jelas tuh wastal qaumi, wastotnya bisa diganti dengan baina. Jelas tuh bainal qaumi. Alat tahrik jika semuanya diberi harokat atau sinnya diberi harokat, itu takti bermakna itu artinya khiyarun, pilihan, afdolu, lebih unggul, ajwadu yang lebih bagus. Contohnya ada frase ya, kalau dalam bahasa Indonesia namanya frase ya. Mar'an wasatun. Mar'an itu tempat pengembalaan, padang rumput untuk mengembala hewan ternak. Wasaton artinya khiyarun. Ini yang paling bagus. Ini mungkin misalnya kalimatnya hada mar'an wasatun. Wah, ini padang gembalaan yang paling bagus. Wawasitatul kiladah itu kalung. Wasitoh itu ini maknanya al-jauhar alladhi wasatuha. Permata ya, atau mutiara yang ada di tengah-tengah kalung. Bahwa ajwaduha. Dan ini dibandingkan rantainya, ini yang lebih bagus. Kemudian terkadang wasaton itu, ya, gimana Pak Arifin? Kok resen?
Afwan Dan Ustaz, Hah? berangkat kerja Ustaz. Oh ya, Izin ya, berangkat kerja. monggo Pak. Ya, hati-hati di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Amanillahi. Ya, Dan terkadang artinya adalah adlun. Wa adalu syai' awsatuhu. Sesuatu yang awsatuhu itu bisa maknanya adalu syai'. Sesuatu yang paling bagus. Wa ta'ti bi makna ya dulu. Nah ini pertengahan ini, tengah-tengah. Terkadang kata-kata wasaton artinya asyai' sesuatu antara bagus dan jelek. Tengah-tengah. Qaulahul Jauhari. Demikian penjelasan Al-Jauhari dan yang lain. Al-Jauhari kitabnya As-Sihah, Tajul Lughah, Sihahul Arabiyah. Nah, kemudian Ustaz, seandainya yang a'dalu syai' diartikan yang paling adil gitu, boleh nggak Ustaz? A'dalu syai' tadi. Sepertinya maknanya afdalu di situ. Allah. Oh, A'dalu syai' artinya afdalu. Sesuatu yang paling bagus. iya. Nah, ya Mas Ridho. Assalamualaikum qala musnif rahimahullah ta'ala illa anna al-ma'na al-akhira laysa muradan fi mawdu'ina fa innal wasata fi mawdu'ina huwa syai'u jayyidu wa madunahu ar-radi'u. Hasbuk. Ila anal makna akhir hanya saja makna yang terakhir itu tadi makna terakhir yang ini ya. Sesuatu yang tengah-tengah tidak bagus tidak jelek. Nah, makna yang terakhir itu tidaklah dimaksudkan dalam topik bahasan kita. Karena wasatiyah dalam tema pembahasan kita adalah sesuatu yang jayyid, yang bagus. Dan sesuatu yang tidak punya wasatiyah itu jelek. Tuh. Dan Ustaz Yunus. Baik Ustaz, Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wal wasatiyatu fi syar'i taduru ala hadhihi al-ma'ani al-lughawiyyati kama fi qawli ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa qala jalla sya'nuhu qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun ay a'daluhum wa khairuhum. Hasbuk. Nah, wasatiyah dalam syariat. Yang dimaksud dalam syariat dalam teks-teks syariat. Yaitu dalam teks Al-Quran atau hadis Nabi. Taduru berputar pada maknanya secara bahasa. Berarti maknanya ya kurang lebih sama dengan maknanya secara bahasa. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat pilihan. Wasaton di sini artinya terjemahnya pilihan ya. Banyak kita jumpai terjemahannya dengan umat pertengahan gitu. Tapi terjemah yang lebih tepat umat pilihan. Kenapa jadi umat pilihan? Karena pertengahan gitu. Hubungannya demikian. Wa qala jalla sya'nuhu qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbih. Awsatum di sini maknanya a'daluhum. A'daluhum di sini maknanya khairuhum. Orang yang terbaik di antara mereka mengatakan, bukankah telah kukatakan kepada kalian laula tusabbihun? Hendaknya kalian bertasbih. Gitu. Gani, bisa baca Gani? Mas Gani? Benar Zat, bisa Zat. Kecuali Hah? di tempat yang aman Zat. Gimana? Bisa Zat. Oh ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Kamal, bisa baca? Yang dari Zat Abi Hadisin Zat. Oh. Gimana? Mas Kamal, silahkan baca Mas, bisa? Mas Gani itu ntar Afan bisa baca itu Mas Gani katanya tadi. Enggak. Mas Gani bisa baca? Enggak. Oh ya, Mas Bisa Gani Zat. dulu nggak apa-apa. Ayo. Mas Gani dulu ya, Mas Kamal Yang ya. mulai dari yang Wafi Hadisin. Wafi Bisa. hadis sih. Wafi Hadisi
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسي الفردوس Firdausa. فإنه أوساط الجنة أوساط جنة أو أعلى الجنة أي أعدلها وأفضلها ومما يدل على وس- وسطية Wasatiyati وسطية وسطية hissiyati. الحسية حسية قوله تبارك قوله تبارك وتعالى فوسطنا به جمعا دخلنا به وسط Wastal العدو aduwi. وسط العدو وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى. Nah, wa fi hadisi dalam hadis. Kenapa bacanya hadisi saat Yunus? Mudhaf, Ustaz. Iya, mudhaf ya. Ini hadis ini mudhaf. Mudhaf ilahnya jumlah. Mudhaf ilahnya jumlah fa'idha sa'altumullaha itu mudhaf ilah fi mahalnya. I'rabnya i'rab mahal. Jika kalian berdoa meminta kepada Allah, mintalah kepada Allah al-firdaus. Fa'innahu fa di sini fa apa? Nur Arifin? Pak Sartiah, Ustaz. Fa-nya di sini fa ta'lil Pak nih. atau fa sababiyah. Jadi terjemahnya karena, bukan maka. Kalau diterjemahkan maka jadi keliru. Tapi karena. Fa innahu awsat sautul jannati. Kenapa minta firdaus gitu? Fa innahu karena firdaus itu awsatul jannah. Au a'lal jannah. Ini semakna. Awsatul jannah di sini maknanya adalah a'lal jannah. Bagian surga yang paling tinggi. Apa itu awsatul jannah? Ay a'daluha wa afdaluha. A'dal di sini sama dengan afdal. Ya, bagian surga yang paling keren gitu. Dan di antara kalimat yang menunjukkan pertengahan secara fisik adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Adiyat. Fawasatana bihi jam'a. Maka kuda-kuda perang itu berada di tengah-tengah jam'an rombongan musuh. Aidakhalna. Rombongan kuda-kuda perang itu masuk wastal adui di tengah-tengah musuh. Kemudian di antara pecahannya atau turunannya ada wusta. Wusta itu yang paling mulia. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat yang paling mulia. Salat salat wusta itu kalau menurut Imam Syafi'i artinya apa, Mas Ridho? Belum tahu, Ustaz. Sholat asar betul. Bukan, Imam Syafi'i bukan salat asar. Apa Pak Oka? Nggak tahu, Ustaz. Taunya salah asar. Atau enggak Syafi'iyah itu kalau jawabnya salat asar. Wusta di Syafi'iyah dari Imam Syafi'i, wusta itu subuh. Wustanya al-Imam Syafi'i itu subuh. Gitu. Itu kalau pakai asar itu pakainya tarjihi, itu bukan madhabi gitu. Itu berdasarkan hadis riwayat Muslim. Itu yang dirojihkan oleh banyak ulama, yang dipilih oleh banyak ulama. Itu al-wusta itu, kalau imam madhabnya saya nggak ingat ya, nggak hafal. Itu wusta itu salat asar berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kalau Imam Syafi'i salat subuh. Itu yang dimaksud dengan salat wusta.
Ya, Mas Kamal? Ya, terakhir ya. Ustaz, assalamualaikum. Wal Waalaikumsalam. wasatu bainal ifrati wat tafriti wal ifratu wal wa taqaddum wa taqaddumu wal ijalu wal israfu wal mujawazatul haddi fil amri wa ziyadatu fihi wa tafritu huwa at-taqsiru wa wa tatbi'u kama fil hadisi ama innahu laysa fin naumi tafritu innama Tafritun. Binaumi benar tafritun. fin naumi tafritun innama tafritu ala man la yusalli salatal hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Hasbuk. Al-wasat, maksudnya al-wasat dalam tema pembahasan kita. Nah ini ya. Jadi, tema pembahasan kita, wasat itu tengah-tengah antara al-ifrat wa tafrit. Ekstrim kanan dengan ekstrim kiri. Nah, al-ifrat yang terjemah standarnya di bahasa Indonesia yaitu ekstrim kanan. Terjemah saya terjemahkan dengan overdosis. Itu maknanya adalah at-taqaddum, maju ke depan, melampaui batasnya. Batasnya di sini lebih maju lagi, taqaddum. Wal ijal, tergesa, tergesa-gesa sampai melampaui batasnya. Wal israf, dan berlebihan. Berlebihan dalam kadar. Pemujawazatul haddi, dan melampaui batas bil amri dalam satu urusan. Wa ziyadatu fihi, lebih berlebihan dalam satu urusan. Misalnya urusannya memuji dan mencela. Memuji secara berlebihan atau mencela secara berlebihan. Itu ifrat. Sedangkan tafrid itu taksir. Taksir itu teledor. Terjemah standar di bahasa Indonesia ekstrim kiri. Terjemahnya ya kadang saya terjemahkan atau sering saya terjemahkan dengan kurang dosis. Dan ini karena at-taksir teledor wa tadji' menelantarkan, nggak ngurusi, nggak peduli sehingga tidak ngurusi sesuatu. Contohnya ada dalam hadis tentang masalah bangun sholat setelah bangun tidur ternyata waktu sholat sudah habis. Maka Nabi tegaskan innahu laisa fin naumi tafritun. Orang yang sholat setelah waktunya berakhir gara-gara tidur tidaklah disebut orang yang ceroboh. Gitu terjemahnya ya. Kalau terjemah terlaknya gimana? Orang tidak ada kecerobohan jika alasannya karena ketiduran. Tidaklah bisa disebut orang yang teledor, ya, orang yang baru sholat setelah waktunya berakhir karena ketiduran. Ini urusan sholat ya. Kalau urusan ngaji kemudian ketiduran, nah ini lain bab ya. Teledor karena kurang semangat itu mungkin. Kurang 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 mengkondisikan diri gitu. Wa inna matafir itu hanyalah keteledoran itu untuk orang yang tidak sholat, tidak mengerjakan sholat secara sengaja. Ini harus di terjemahnya ada tambahan sengaja. Sampai tiba waktu sholat berikutnya secara sengaja baru sholat. Padahal dia melek, padahal dia dalam kondisi sadar. Ini namanya teledor. Demikian dalam hadis riwayat Muslim. Ya, demikian ngaji kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum diakhiri, silakan jika ada satu atau dua pertanyaan. Ustadz izin boleh pertanyaan, ada titipan Masail Ustadz. Ya, apa itu? Ya Ustadz, ada titipan dari teman untuk menanyakan ini Ustadz.
Jadi hukum orang tuanya itu dapat wasiat dari neneknya untuk menghajikan Ustadz. Nah, ibunya ini sudah pernah haji. Waktu itu Menghajikan ini wasiat dalam artian pesan saja atau pesan plus nyiapkan duit. sudah didaftarkan gitu saat nanti suruh jadi haji lagi gitu saat dan mampu juga saat Ya. dan pas waktunya tahun ini disuruh berangkat. Nah, hanya saja yaitu saat bermasalahnya itu apakah anaknya ini yang bertanya ini wajib untuk menemani sebagai mahram Ustaz. Nah, di sisi lain sedangkan ada saudaranya juga bibitnya itu sama oomnya. Nah, ini juga berangkat Ustaz. Cuman oomnya ini kan statusnya ipar ya Ustaz. Nah, apakah eh, dia ini harus benar-benar mengusahakan untuk berangkat tahun ini supaya ibunya ini eh, tidak terkena dosa dalam safarnya Ustaz, dalam umroh haji sunnahnya berarti kan Ustaz ya. Iya. Kan itu kedua. Ya kalau pakai sudut pandang Syafi'iyah, ya boleh tanpa mahram itu kan kalau untuk safar, untuk haji wajib. Kalau ini haji yang kedua, bukan haji wajib, haji sunnah ya harus ada mahramnya. Berarti ya semestinya anak tadi berusaha untuk nemenin ibunya supaya ibunya pergi haji dengan mahram. Gitu. Kalau jawaban teoritisnya pakai sudut pandang Syafi'iyah demikian. Ya. Sehingga kesimpulan sarannya ya kalau memungkinkan untuk bisa diusahakan dari sisi uang, kemudian porsi, seat haji bisa berangkat, maka berangkat yang lebih baik untuk menemani ibu. Gitu. Gitu Pak Okan. Nah, Ustaz, berarti kalau yang kayak tante sama omnya tadi nggak bisa ngikut gitu ya Ustaz? Kan bukan mahramnya ya. Kalau bukan Hmm. mahramnya, kita lihat kalau pakai sudut pandang teoritis ya, kalau Hmm. nggak bukan mahramnya ya nggak memenuhi ketentuan semestinya gitu. Tapi ya kalau ternyata si anak tidak bisa nemenin, ya ada teman keluarga lebih baik. Ya Gitu. karena pilihannya itu Ustaz, kalau istilahnya mungkin setengah dipaksakan ya mau nggak mau kan furoda itu Ustaz. Cuman kan ya lumayan gitu katanya. Ya, ibunya berangkat pakai apa? Ibunya itu pas dapat reguler Ustaz. Oh ya, nggak bisa kan nggak sama dengan nggak nemenin lah. Kecuali Hmm. itu si anak bisa mengusahakan untuk dapat kuota tambahan reguler. Nanti ada itu, kalau ada. Hmm. Tapi ya itu bisa bareng juga ndak. Wallahu a'lam itu. Kan Hmm. bareng haji itu ya perlu satu kloter, nanti satu maktab gitu. Kalau enggak kan sama dengan tidak nemenin sendiri-sendiri. Gitu. Sehingga nanti ada jawaban kaku pakai sisi fikih, kemudian ada jawaban yang fleksibel menimbang ya akhafu dararain. Ya, lebih mending kalau memang tidak bisa bareng sama-sama reguler, ditemani oleh kerabat, pernah keluarga ya lebih baik. Gitu. Dan itu pun kan diterima sama kemenak. Ini ada hubungan keluargaan. Itu nanti bisa jadi alasan untuk yang kloternya jauh didekatkan atau disatukan. Tinggal setelah pelunasan kemudian diurus gitu. Asalkan satu daerah penerbangan. Nanti kalau sulit itu kalau beda gitu. Satu terbang dari Solo, satu terbang dari Bandung, nah itu sulit. Tapi kalau sama-sama misalnya sama-sama terbang dari Bandung, nah itu nanti habis pelunasan kemudian segera ngurus supaya bisa satu kloter. Gitu di dataran praktisnya demikian. Nah, Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Pak Yakum. Ada satu lagi kalau ada? Ustaz, apakah boleh kita menyimpulkan
untuk sederhananya bahwasanya manhaj dengan madhab itu serupa gitu Ustaz? Manhaj dengan madhab. Manhaj dalam pengertian manhaj ahli sunnah itu madhab akidah. Yang kaitannya talaki sama istidlal Ustaz. Talaki dan Pengertian yang istidlal. begini. Iya. Kan Talaki kayak dan madhab istidlal itu ilaih. sebenarnya manhaj talaki wal istidlal itu lebih cenderung untuk pembahasan pendalilan gimana apa aja dalil, apa saja sumber ilmu dalam bab akidah. Lebih cenderung ke bab itu saja. Nanti kalau untuk madhab fikih itu kan pakainya usul fikih. Talaki wal istidlalnya itu kan dibahas di usul fikih. Gitu. Meskipun ini karena prinsip-prinsip besar gitu dalam mandat talaki wal istidlal bisa dianggap sebagai prinsip beragama secara umum. Misalnya sumber kebenaran dalam akidah Ahlussunnah adalah 3. Quran, sunnah, ijma, salaf. Nah itu diantara contoh isi manhaj talaki wal istidlal. Nah itu kan masalah hal yang azim sehingga bisa kita katakan ini bingkai agama secara umum. Padahal ya secara ini ya itu kan lebih dekat ke pembahasan masalah akidah. Nanti kalau di pembahasan untuk pembahasan fikih di usul fikih kan sumbernya 4 yang disepakati oleh jumhur ulama. Gitu. Tambah Plus pilih. kias gitu. Iya, kan beda. Kias. Sehingga manhaj talaqi wal istidlal itu lebih condong untuk pembahasan akidah. Tapi karena itu satu hal yang substansial, suatu hal yang sangat penting, besar, kalau dikatakan sebagai ya, frame dalam beragama ya kurang lebih tidak salah. Prinsip-prinsip beragama, Quran, hadis, ijma'ah, itu kan nggak salah. Artinya kalau kita bikin judul madhab Imam Syafi'i dalam menetapkan asma wa sifat kurang tepat berarti seharusnya pakai manhaj gitu kan. Arti kalau Ya, mau dibikin judul madhab Imam Syafi'i dalam menetapkan asma wa sifat misalnya gitu. Keliru judul berarti. Kalau maksudnya di frame madhab itu lebih ke permasalahan fikih gitu. kalau yang dimaksud dengan manhaj talaqi wal istidlal ya kalau memang punya bahan-bahan untuk itu ya bisa saja itu pasnya manhaj ya. Manhaj Atau yang gitu. lebih spesifik lagi tepatnya ya sikap sebenarnya, mawakif al-Imam Syafi'i. Sikap Imam Syafi'i tujaha terhadap asma wa sifat. Gitu. Ya, demikian. Ya, demikian ngaji kita kesempatan pagi hari ini kita sudah membahas tentang pengertian ya keterangan tambahan untuk pengertian manhaj. Kemudian kita sudah bahas wasatiyah secara bahasa, secara istilah juga sudah kita bahas dan memang sudah dibahas sudah disinggung di awal-awal yaitu sikap tengah di antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri dalam beragama. Demikian semoga yang kita pelajari itu Allah jadikan sebagai ilmu yang mencerahkan untuk kita semua hingga kita semakin tercerahkan, semakin faham dan semakin ya, mengerti kemudian membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membuahkan semakin hati-hati dalam bersikap, dalam berkata-kata, dalam bertindak. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yahfakum jami'an. Maka selalu sehat dan bahagia. Amin. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.